Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Baik teman-teman kelas 8, kita akan memulai sesi pelajaran pada daring hari ini dengan topik atau tema sejarah puja dalam agama Buddha. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama buka dengan mendaraskan Parita Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabbe sata awirohontu bhawantu sukitata. Teman-teman kelas 8 yang berbahagia, semoga hari ini tetap dalam keadaan yang fit, sehat, dan semangat dalam pembelajaran. Oke. Sebelum kita menginjak pada puja dalam ajaran Buddha, kita bagi topik ini sejarahnya dulu. Sejarah puja dalam ajaran Buddha. Kita menilik pada pengertian puja. Puja dalam agama Buddha ditulis puja, artinya menghormat. Puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta, berbunyi pujaca pujaniyanang etang manggala utama. Artinya menghormat kepada yang layak dihormati adalah berkah utama. Mereka yang patut dihormati adalah Buddha, orang suci, orang tua, guru, dan orang-orang yang bermoral baik. Jadi teman-teman, bahwa tadi dikatakan menghormat, maka puja di sini bertujuan untuk bisa menghormati orang-orang yang layak atau patut dihormati seperti yang tertera dalam Manggala Sutta. Puja sebagaimana penghormatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, berupa materi seperti dengan persembahan makanan, buah, dupa, bunga, dan lain-lain. Kedua, berupa perilaku sopan santun, ramah tamah, dan rendah hati. Tiga, secara fisik, bersikap anjali, namaskara, maupun pradaksina. Dan yang keempat, berupa mental, seperti praktik cinta kasih, kasih sayang, dan memiliki pandangan benar. Jadi teman-teman, misalnya nih, di rumah orang tua pagi hari, kalian menyiapkan atau menghidangkan secangkir kopi untuk orang tua, ayah kalian misalnya, itu juga bagian dari puja. Atau di jalan ketemu dengan teman atau sahabat atau tetangga, kemudian mengucap salam, beramah tamah misalnya, selamat pagi, atau permisi numpang lewat, dan sebagainya, itu juga perilaku puja sebagai penghormatan. Atau ketika misalnya di wihara bertemu dengan teman sama Buddhis, kita bersikap anjali, itu juga penghormatan atau puja. Atau di depan altar Buddha, ketika kita melihat altar Buddha, kemudian kita bernamaskara, ini juga bagian dari
penghormatan atau puja. Lalu secara mental, ini teman-teman ketika duduk bersama di kelas pada saat-saat sebelum COVID ini ya, sebelum daring kan kita ada pertemuan di kelas, itu memiliki rasa cinta kasih dan kasih sayang sesama teman sekelas ataupun teman satu sekolah, dengan keluarga, dan memiliki pandangan yang baik tentang rekan, teman, sahabat, dan keluarga. Ini juga merupakan bentuk dari penghormatan atau puja berupa mental. Paham sampai di sini? Penghormatan dianjurkan oleh Buddha adalah penghormatan yang wajar, didasari oleh pengertian benar. Jadi misalnya ketemu saya di jalan sedang naik kendaraan, terus menstop saya, kemudian kamu cium tangan, kan gak wajar. Benar kan? Karena keadaannya lagi di jalan. Berarti bagaimana cara kita saling menghargai dan menghormati atau melaksanakan puja? Ya, bisa dengan memberikan klakson, misalkan membunyikan klakson. Atau, pagi Pak, siang Pak, gitu misalnya. Ini juga salah satu bentuk. Maka dikatakan secara wajar dan benar. Kemudian puja ditunjukkan kepada suatu objek yang layak dihormati. Jadi yang layak dihormati saja. Jangan-jangan nanti karena saking menjalankan puja ketemu kucing, kemudian minta untuk bertegur sapa, kan enggak wajar, enggak layak ya. Artinya yang layak dihormati. Ini pengertian puja secara ajaran Dharma. Berikutnya kita masuk ke puja pada zaman pra-Buddha atau sebelum Buddha. Pada zaman sebelum Buddha, lebih bermakna sebagai bentuk persembahan kepada dewa. Hal ini dilakukan dengan cara misalnya mengorbankan hewan, bahkan mengorbankan manusia kepada dewa. Bentuk-bentuk seperti ini masih ada loh sekarang ini. Misalnya membuat ingkung untuk persembahan kepada leluhur. Sekarang ini kan ini merupakan sisa-sisa dari peninggalan zaman sebelum Buddha ya. Puja pada zaman sebelum Buddha yang sekarang masih ya mungkin ada di zaman sekarang atau dominan. Sejarah puja kepada para dewa ini diawali dengan munculnya ajaran Brahmaisme. Ajaran ini menunjukkan bahwa ada makhluk yang berkuasa, dewa, yang mengatur segala sesuatu yang akan diterima oleh manusia. Maka dengan alasan itu, kemudian para Brahmin menciptakan sarana puja kepada dewa-dewa di jalan-jalan, upacara korban, yang tujuannya adalah diberikan kepada para dewa agar mereka dapat menjadi senang dan tidak menjatuhkan malapetaka kepada manusia. Itu pada zaman dulu. Jadi semacam animisme dan dinamisme itu bentuk-bentuk dari zaman sebelum Buddha. Misalkan menyembah pohon, menyembah gunung, bebatuan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk puja pada zaman sebelum Buddha. Yang kedua, puja pada zaman Buddha. Itu terjadi setelah Buddha parinibbana atau wafat, di mana umat tetap berkumpul mengenang jasa dan teladan dari Buddha atau merenungkan kebajikan-kebajikan Tiratana. Para biku dan umat berkumpul untuk menggantikan kebiasaan atau wata. Jadi wata adalah kebiasaan ya, kebiasaan untuk berkumpul menghormat kepada Buddha. Sebagai pengganti piranti khotbah Buddha,
para biku mengulang khotbah-khotbah atau sutta. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera yaitu setiap pagi dan sore mereka mengucap parita-parita yang telah mereka hafal. Kebiasaan para biku ini dikenal dengan sebutan kebaktian. Nah, jadi di sini kita memahami sekarang dari mana asal muasal puja bakti atau kebaktian. Ini dari sebuah kebiasaan yang disebut dengan wata, yakni kebiasaan para biku untuk berkumpul menghormat Buddha. Kemudian mengganti piranti khotbah Buddha dengan mengulang khotbah Buddha atau sutta dan membaca parita yang sudah dihafal. Ini yang disebut dengan kebaktian atau puja bakti, asal muasalnya dari sini. Bisa dipahami ya sampai di sini? Teman-teman, kebaktian merupakan perbuatan baik yang patut dilestarikan. Adalah salah satu cara melaksanakan puja. Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para biku atau umat juga melaksanakan dharma, ajaran Buddha sebagai penghormatan tertinggi. Jadi di sini alasannya, kenapa kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan puja bakti pagi dan sore. Karena merupakan salah satu bentuk penghormatan tertinggi. Tentunya adalah kebajikan-kebajikan yang patut kita lakukan pagi dan sore. Selain itu, karena memang pelaksanaan dari puja bakti itu sendiri juga merupakan latihan dari pelaksanaan Pancasila yang sempurna. Seperti pada pembahasan di kelas 7 materi sila. Kalau kita melihat pada saat puja bakti dihadiri biku, itu kan ada namanya Aradhana, Disarana, dan Pancasila. Di sana setelah berakhirnya pengucapan dari Pancasila, kemudian biku mengucapkan kata-kata Silena Boga Sampada, Silena Nibuting Yanti, Tasma Silang Wisodaya, yang artinya bahwa dengan melaksanakan 5 sila kita akan mendapatkan kesejahteraan atau kekayaan, kesehatan, panjang umur, dan jika meninggal masuk surga. Di sini teman-teman, kenapa puja bakti itu menjadi kewajiban? Karena ini adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk menjalankan 5 sila secara sempurna. Padahal dinyatakan pelaksanaan Pancasila yang sempurna itu akan menjamin 4 keinginan manusia, yaitu kesehatan, kekayaan, panjang umur, dan masuk surga. Coba kamu hitung, jika pagi 30 menit, sore 30 menit puja bakti, artinya teman-teman ini 1 jam. Dalam 1 kali 24 jam ada 1 jam pelaksanaan Pancasila sempurna. Kalau ini 1 tahun, banyak kan? Ini yang mendukung, yang dinyatakan kemudian bahwa kebajikan ini bisa membuat hidup kita di kemudian hari menjadi lebih baik atau memiliki karma baik. Berikutnya, pengertian dan tuntunan puja. Puja dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda. Artinya upacara penghormatan kepada dewa-dewa. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kata puja sebagai kata kerja disebut memuja. Artinya memuja para dewa dan sebagainya. Dengan membakar hiu, dupa, mantra, dan membaca mantra, dan lain. Ini berbeda dengan kata puja dalam agama Buddha. Sekali lagi saya katakan, saya jelaskan, berbeda dengan puja dalam agama Buddha. Puja dalam agama Buddha diartikan sebagai menghormat. Kata puja ini dapat ditemukan dalam Manggala Sutta. Ini, saya ulangi lagi ya.
Pujajak pujanianang etang manggalang damang, artinya memuja kepada yang patut dipuja adalah berkah utama. Semua bentuk puja bakti dalam agama Buddha pada umumnya memiliki tujuan, antara lain memuja Tuhan yang Maha Esa dan Tiratana, memperkuat keyakinan dan meneguhkan pernyataan berlindung kepada Triratna, menyatakan tekad untuk mengikuti petunjuk jejak Buddha, khususnya dengan melaksanakan sila. Ini yang saya jelaskan di atas. Nah, dengan kita menjalankan puja bakti, berarti kita meneguhkan untuk pelaksanaan sila. Merenungkan sifat-sifat luhur Tiratana, mengulang kembali khotbah-khotbah Buddha, mengembangkan cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin, berdoa atau mengungkapkan harapan. Dan yang terakhir, bersyukur dan melimpahkan jasa atau membagi kebaikan perbuatan baik kepada semua makhluk atau makhluk lain. Manfaat langsung yang dapat dari upacara keagamaan adalah berkembangnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan atau sada. Kedua, cinta kasih, belas kasih, dan keseimbangan batin Brahma Wihara. Ketiga, pengendalian diri atau samvara. Keempat, perasaan puas atau sampati. Kelima, kedamaian atau santi, dan kebahagiaan atau suka. Saya ulangi, ada 6 manfaat langsung yang kita peroleh dari melaksanakan puja bakti, yakni keyakinan, munculnya dan berkembangnya Brahma Wihara, pengendalian diri, perasaan puas, kedamaian, dan kebahagiaan. Manfaat ini akan tercapai bila kita melakukan upacara atau puja bakti dengan benar, dengan memahami makna yang dimilikinya. Upacara itu dilakukan semata-mata untuk memupuk sifat-sifat luhur, bukan sebagai keterikatan terhadap tradisi. Orang-orang yang melakukan puja bakti akan memperoleh manfaat seperti disabdakan oleh Buddha. Jadi ketika kita melaksanakan puja bakti, kita akan memperoleh manfaat. Seperti Buddha menyatakan dalam Dhammapada Sahasrawaka 109. Dhammapada Sahasrawaka 109. Memuja kepada yang patut dipuja akan memperoleh 4 berkah, yaitu panjang umur, kecantikan atau ketampanan, kebahagiaan, dan kekuatan. Ini Buddha langsung nyatakan dalam Dhammapada Sahasrawaka ayat 109. Selanjutnya Buddha juga menyatakan manfaat puja pada Dhammapada Buddhawaka 195 hingga 196. Memuja kepada para Buddha dan para siswanya yang telah menaklukkan dan terbebas dari kesedihan akan memperoleh pahala besar, yaitu bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa takut, dan jasanya tak terukur oleh siapapun. Ini manfaat kedua, kita bisa lihat dalam Dhammapada Buddhawaka ayat 195 sampai dengan 196. Sarana puja pada zaman sekarang. Sarana fisik puja antara lain parita. Parita itu berarti perlindungan. Parita berarti perlindungan.
Jadi buku Parita adalah buku bacaan untuk perlindungan. Ini dapat dengan cara membaca atau mendengar khotbah-khotbah Buddha. Pembacaan Parita menimbulkan ketenangan bagi mereka yang mempunyai keyakinan akan kebenaran kata-kata Buddha. Umat Buddha meyakini bahwa Parita merupakan kekuatan yang dahsyat dan selalu dapat dimanfaatkan. Meskipun Parita tidak selalu mampu menghasilkan perlindungan serta berkah sesuai yang dikehendaki. Pembacaan Parita tidak berhasil karena ada 3 sebab. Jadi di sini dipahami teman-teman, ketika kita membaca Parita itu ada 3 sebab kenapa pembacaan Parita kita tidak berhasil. Pertama, halangan karma. Ada karma-karma tertentu yang tidak dapat dihalangi dengan kekuatan apapun. Itu contohnya garuka kama. Misalnya aku salah garuka kama. Nah, kalau orang sudah memiliki ini, garuka aku salah kama, dia mau baca Parita berkali-kali juga tidak berpengaruh pada hasil. Ini contohnya. Yang kedua, halangan kekotoran batin. Batin orang yang dibacakan Parita atau batin yang membaca Parita diliputi dengan keraguan-raguan, nafsu, dan lain-lain. Ini misalnya pada saat baca Parita pikirannya itu jahat. Nah, ini juga tidak mendapatkan hasil. Dan yang ketiga, kurang yakin atau kurangnya keyakinan kepada kemanjuran Parita tersebut. Jadi teman-teman, bahwa pembacaan Parita itu berhasil atau tidak, ya, membawa dampak positif bagi kita atau tidak, itu karena 3 sebab. Halangan karma, halangan kekotoran batin, dan kurangnya keyakinan kepada kemanjuran Parita. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut sarana fisik kedua, wihara. Wihara juga menjadi salah satu sarana fisik dalam puja. Jadi yang pertama tadi Parita, yang kedua wihara. Wihara adalah tempat untuk melaksanakan puja. Kompleks bangunan yang lengkap mempunyai fungsi tersendiri. Bangunan-bangunan itu antara lain Uposatagara, yaitu suatu bangunan induk untuk pembacaan Patimokkha Sila. Yang kedua, Dharmasala, tempat untuk membaca Parita, berdiskusi, dan pembabaran Dharma serta meditasi dan lain-lainnya. Jika memungkinkan untuk membangun, bisa membangun Uposatagara yang dapat digunakan sebagai Dharmasala. Ini jika tidak mungkin, ya bisa 2 tempat jadi 1. Intinya adalah wihara. Yang kedua, altar. Altar adalah tempat mempersembahkan simbol-simbol kesucian dan kebijaksanaan Buddha seperti Buddha Rupang dan simbol-simbol lainnya. Ya, jadi teman-teman misalnya nggak ada, kalau di wihara kan jelas ada altar. Namun jika tidak ada altar, tidak ada wihara, bisa membuat altar di rumah. Ini maka sarana fisik yang ketiga adalah altar. Berikutnya adalah yang keempat, stupa. Stupa. Di beberapa tempat seperti di Candi Borobudur dan candi-candi lainnya itu kan ada stupa. Modelnya juga banyak. Ini contoh gambar stupa. Itu juga dijadikan sebagai sarana puja. Jadi ada 4 sarana puja, sarana fisik puja, yakni Parita, wihara, altar, dan setia. Baru yang kedua, persiapan batin. Pada saat membaca Parita, kita harus mempersiapkan batin kita. Baik perseorangan atau kelompok mereka yang melaksanakan puja perlu menyiapkan batinnya dipusatkan kepada objek tertinggi, yaitu Tiratana. Buddha
dihormati sebagai objek tertinggi, karena kata Buddha dimaksud adalah mencakup pengertian penerangan sempurna. Dalam hal ini, bukanlah sebagai pribadi atau seseorang, tetapi kesucian diri sendiri. Buddha sebagai pribadi, Buddha Gautama juga dihormati karena beliau adalah guru, penunjuk jalan menuju pembebasan, pembimbing manusia hingga tercapainya nibbana. Jadi ketika kita menghormati Buddha, ada dua. Buddha secara pribadi, yaitu Buddha Gautama sebagai guru junjungan, penunjuk jalan pembebasan. Yang kedua adalah kesucian di dalam diri. Di dalam diri kita ada yang disebut dengan bodhicitta. Bodhicitta ini adalah benih-benih kebudayaan yang ada dalam sanubari kita. Ini yang kita hormati, kita munculkan, kita kembangkan. Yang kedua, Dharma dihormati sebagai objek tertinggi. Yang dimaksud adalah kebenaran mutlak. Dharma ini akan menuntun orang yang melaksanakan dharma tersebut menuju pembebasan. Dan yang ketiga, Sangha. Sangha dihormati sebagai objek tertinggi karena merupakan persamuan para orang suci, Arya Puddgala, mereka yang telah mencapai nibbana. Mereka juga menjadi contoh perjuangan suci. Jadi, penghormatan kepada Tiratana itu terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya ini dengan 3 alasan ini. Buddha sebagai pribadi, Buddha Gautama sebagai guru, Buddha sebagai kesucian diri sendiri, yaitu bodhicitta di dalam diri kita. Yang kedua, Dharma karena ajaran ini menuju kebebasan, ajaran tertinggi. Yang ketiga, Sangha kita hormati karena adalah makhluk-makhluk suci atau Arya Puddgala. Macam-macam penghormatan. Penghormatan atau puja dalam agama Buddha ada 2 macam, yaitu Amisa puja dan Pati-pati puja. Amisa puja adalah menghormat dengan menggunakan materi atau benda, misalnya mempersembahkan lilin, dupa, bunga, dan lain-lain. Pati-pati puja adalah menghormat dengan melaksanakan dharma, praktik sila, samadhi, dan panya. Macam-macam setia. Terdapat 4 macam setia yang masing-masing mempunyai ciri-ciri seperti datuk setia, bila altar terdapat relik Buddha. Pariboga setia, bila altar memiliki barang-barang peninggalan Buddha, seperti jubah, mangkuk, relik, dan lain-lain. Dharma setia, bila altar memiliki 1 set kitab suci Tripitaka. Dan Udesika setia, bila altar hanya memiliki Buddha rupang atau gambar Buddha dan Siripada. Demikian penjelasan mengenai puja dalam ajaran Buddha. Jika ada yang kurang jelas atau belum paham, bisa menghubungi WhatsApp saya atau menuliskan di kolom komentar di channel di bawah ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.